Netanyahu awalnya begitu optimis ini gencatan senjata akan dicapai karena Trump itu menyatakan, bahkan meminta kepada pengadilan Israel untuk tidak melanjutkan proses hukumnya. Dia itu hanya ingin selamat dari proses hukumnya yang sekarang berlangsung di Israel. Dan yang kedua, kalau dimungkinkan, dia ingin memastikan kekuasaan tetap di tangan dia. Nah, karena itu Netanyahu ini sebenarnya seburuk-buruknya nasibnya orang sekarang di dunia ini. Karena untuk bisa hidup nyaman, dia harus bantai sebanyak-banyaknya orang. Selama ini belum diamankan, sangat besar kemungkinan Netanyahu akan terus berperang. Kalaupun di Palestina dipaksa deal oleh Trump, kita kan mungkin dia akan buka di Yaman, atau mungkin sekarang yang terbaru dia sudah buka lagi di Syria. Akhirnya yang kita bicarakan sebelumnya, yang kita tunggu-tunggu, gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina batal. Kita udah bilang dari kemarin, kayaknya dari kemungkinan minggu ini akan keluar, ternyata batal. Nah, untuk lebih detailnya kita akan ngobrol dengan Bang Hasibullah Satrawi ini. Nah, ini gimana Bang? Pandangan Bang Hasib gimana nih? Ya. Kok bisa yang udah tinggal sedikit lagi katanya batal? Siap, terima kasih Mas Ari Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya terima kasih Mas Untung. Akhirnya setelah sekian purnama bisa datang ke ruangan ini. Ini berkat juga bagi saya bisa silaturahmi dengan rekan-rekan pemirsa di sini. Dan Mas Ari Untung bersama tim. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat bagi masyarakat, menjadi pengetahuan dan mungkin juga bernilai ibadah. Amin. Mas Untung, kalau kita bicara tentang gencatan senjata ya, terutama yang sekarang terjadi, saya secara pribadi menganggap pekan ini itu kesempatan terakhir untuk terjadinya gencatan senjata di fase sekarang. Kesempatan. Kenapa saya katakan sebagai kesempatan terakhir? Sekali lagi, kalau kita sebagai pengamat, sebagai akademisi, kan pasti ada data. Nah, kalau kita sampaikan kenapa kesempatan terakhir pekan ini, karena berarti memang data yang disampaikan oleh para pihak itu menunjukkan pekan ini masih masuk dalam kemungkinan. Misalkan Trump itu sempat sampaikan bahwa minggu depan, kemarin dia sampaikan minggu depan masih ada kemungkinan. Optimis itu bisa dicapai. Jadi saya sendiri menganggap pekan ini adalah kesempatan terakhir dari kemungkinan terjadinya gencatan senjata. Jadi belum benar-benar habis. Jadi ibarat permainan masih ada peluang nih. Masih ada peluang. Ibarat permainan sepak bola. Katakan kemarin itu, ini bolanya beda nih Mas Ari ya. Antara tim yang suka perang dengan tim yang suka perdamaian. Yang terjadi kemarin itu kurang lebih memang gol yang cukup banyak dan telak diciptakan oleh orang-orang katakanlah yang suka perang, sehingga perdamaian ini nggak terjadi. Tapi kalau dibaca perkembangannya masih ada kemungkinan paling tidak minggu ini untuk terjadinya gencatan senjata. Itu saya katakan demikian karena kalau kita ikutin dari awal, sebenarnya kan momentum puncaknya itu terletak pada tanggal 7 Juli kemarin ketika Trump ketemu dengan Netanyahu di Washington. Itu sebenarnya momentum puncaknya gitu. Kenapa momentum puncak? Karena sebelumnya sudah kayak semacam dinubuatkan, disampaikan oleh Trump bahwa sebentar lagi akan terjadi gencatan senjata. Bahkan saya ikutin itu, Netanyahu sempat mengatakan kita akan kejar gencatan senjata berapapun harganya. Ngomong gitu dia? Sempat dia. Jadi dia sebelum berangkat ke Amerika dan setelah Hamas memberikan catatan 3 poin dari konsep perundingan itu, pertama dia masih percaya bahwa ini bisa dicapai. Karena itu Netanyahu masih mengirim delegasi perundingan Israel. Itu bareng dia kurang lebih. Perundingannya berangkat ke Qatar untuk sebuah perundingan, tim perundingannya. Nah, Netanyahu sendiri terbang ke Amerika untuk sebuah pertemuan dengan Trump. Nah, perkembangan itu semua yang kemudian membuat sebagian pihak termasuk saya cukup optimistik waktu itu 7 Juli akan tercapai gencatan senjata.
karena memang sudah disampaikan begitu. Tapi kita lihat Mas Untung, ternyata di gencatan senjata di pertemuan tanggal 7 itu terlalu banyak menu, terlalu banyak hal yang saya baca itu akhirnya bahasa saya mungkin belum tercapai deal atau gagal deal di tanggal 7 itu. Part apa yang menjadi elemen dasar jadi gagal itu apa itu? Sebenarnya kalau dibaca dari semua data yang telah disampaikan oleh para narasumber terkait dari Israel, dari Amerika dan juga mungkin dari Hamas, yang pertama kalau saya melihat itu Netanyahu awalnya begitu optimis ini gencatan senjata akan dicapai karena Trump itu menyatakan bahkan meminta kepada pengadilan Israel untuk tidak melanjutkan proses hukumnya. Jadi kita harus kronologis memahaminya. Setelah gencatan senjata di antara Iran dengan Israel, Trump itu sudah sampaikan bahwa kalau Iran dengan Israel nyaman, berlangsung bagus gencatan senjatanya, maka akan segera langsung masuk ke Palestina. Dan memang setelah itu dia nyatakan itu. Dan berselang berikutnya termasuk dia sampaikan bahwa kalau ini berlangsung maka kita harapkan juga di Gaza, dan Trump sempat sampaikan minta kepada Israel untuk tidak melanjutkan proses hukum kepada Netanyahu. Bahkan itu dikaitkan dengan bantuan Amerika yang paling besar kepada Israel seperti ini. Jadi seakan-akan walaupun tidak dikaitkan secara logik, secara langsung, kalau proses pengadilan Netanyahu masih berlangsung, maka mungkin kebijakan bantuan ini akan dirasionalisasi, akan dipertimbangkan ulang. Walaupun tidak menyampaikan ya. Jadi itu kan konsekuensi sebuah statement dicantakan lebih awal dan di belakang dan sesudahnya. Kalau kita penulis kan ya pasti begitu logikanya gitu. Ini disampaikan di awal, maka berarti ada kaitannya dengan yang disampaikan berikutnya. Segitu ininya ya Netanyahu. Nah itu yang juga saya sampaikan Mas Ari, sebenarnya memahami Netanyahu ini sederhana. Kalau dalam kacamata itu ya, dia itu hanya ingin selamat dari proses hukumnya yang sekarang berlangsung di Israel. Dan yang kedua, kalau dimungkinkan dia ingin memastikan kekuasaan tetap di tangan dia. Karena kalau dua-dua ini lepas dari Netanyahu, dia tidak memastikan dirinya diproses secara hukum, apalagi dia nggak punya kuasa, ya dia jadi pesakitan. Udah pasti. Jadi dia udah kebayang habis ini saya akan menghuni penjara di Israel gitu. Jadi dia nggak mau itu. Nah karena itu Netanyahu ini sebenarnya seburuk-buruknya nasibnya orang sekarang di dunia ini. Karena untuk bisa hidup nyaman dia harus bantai sebanyak-banyaknya orang. Dia harus berperang. Dan nggak akan habis-habis itu. Dan selama ini kalau dibaca dalam analisa itu, selama ini belum diamankan, sangat besar kemungkinan Netanyahu akan terus berperang. Kalaupun di Palestina dipaksa deal oleh Trump, kita kan mungkin dia akan buka di Yaman, atau mungkin sekarang yang terbaru dia sudah buka lagi di Syria dalam kasus Drus dengan alasan bahwa dia tidak ingin Syria seperti Lebanon baru. Karena itu dia masuk ke Syria seakan-akan dia menjadi pahlawannya kelompok Drus di Syria. Ya memang kelompok Drus ini sebagian ada yang cukup terbuka dengan Israel, tapi tidak sedikit juga yang anti kepada Israel. Poin saya biar nggak kemana-mana. Poin saya kembali kepada kronologi upaya gencatan senjata sebelum berangkat ke Amerika. Sebenarnya Netanyahu cukup optimistis. Saya menduga karena Trump memberikan kayak semacam bantuan agar proses hukumnya tidak dilanjutkan. Nah Mas Ari, kalau kita baca dari pesan yang disajikan di pertemuan makan malam di tanggal 7 itu di Amerika itu kan semua isu dan semua persoalan terkait dengan Israel dan Iran dan Gaza itu bahasa Eropanya mungkin dimejakan. Dibahas semua di situ. Soal Iran, soal Gaza, soal apalagi, soal bahkan isu Amerika sendiri. Tapi salah satu yang tidak dimejakan justru adalah persoalan hukumnya Netanyahu. Jadi saya menduga, ini dugaan saya sebagai pembaca, gagal deal itu karena mungkin si Trump tidak memberikan katakanlah harga yang cukup bagi Netanyahu untuk menghentikan perangnya. Mulai dari proses hukumnya,
di Israel, atau mungkin malah berkaitan dengan persenjataan, atau mungkin malah berkaitan dengan sikap kepada Iran ke depan. Karena kita lihat di dalam pernyataan Trump dan Netanyahu kan beda banget itu. Di antara Trump dengan Netanyahu. Trump maunya dialog. Jadi bahkan dia sampaikan ke Witkoff kapan dialog dengan Iran akan dilakukan, paling minggu depan dan beberapa hari lebih sedikit kata Witkoff. Tapi Netanyahu selalu ingin hajar Iran gitu. Jadi sebenarnya saya melihat di pertemuan tanggal 7 itu kelihatannya rukun, kelihatannya bersama, tapi sebenarnya banyak perbedaan-perbedaan yang cukup tajam. Dan itu dikonfirmasi pertemuan keesokan harinya yang dikhususkan soal Gaza. Dan ternyata setelah 1,5 jam dalam sebuah berita 90 menit bahkan gak ada pernyataan apapun ke media. Artinya apa? Ini cukup berarti bahwa memang itu gagal deal. Dan sampai sekarang kita lihat info yang lain mengatakan bahwa Netanyahu minta perpanjangan 1 minggu lagi. Makanya saya bilang mungkin pekan ini masih ada kesempatan. Masih ada. Karena kalau ini nggak terjadi, menurut saya konsekuensinya fatal bagi Trump dan Netanyahu. Apa tuh? Kalau betul-betul tidak terjadi gencatan senjata, artinya adalah Netanyahu berhasil mengacak-ngacak kepemimpinan Trump. Netanyahu mengatur bukan hanya Trump tapi mengatur Amerika. Dia yang datang sebagai tamu ke ruangannya Trump di fotonya itu bukan dia yang yang ikut aturan, tapi dia yang menentukan aturan. Dan bagi saya ini menjadi sebuah persoalan yang sangat serius dalam konteks kenegaraan. Bagaimana negara luar, katakanlah pemimpin luar seperti Israel, seberapapun dekatnya, lalu kemudian kebijakan yang sudah dinyatakan oleh Trump dengan optimistik dikatakan pekan depan segera sebentar lagi menunjukkan dia berkuasa, tapi kalau ini tidak terjadi maka berarti Trump dikalahkan, dikudeta oleh Netanyahu dengan kudeta putih. Dan ini bukan main-main sekarang di Timur Tengah. Di antara Trump dengan Netanyahu sekarang bertarung untuk menjadi siapa yang jadi arsitek bagi Timur Tengah baru, Trump atau Netanyahu. Sebenarnya berarti kalau kita lihat ini Netanyahu ada backingan apa ya? Atau siapa sih dia yang sampai si Trump ini juga, kalau boleh tahu, kalau boleh bilang ya, kemarin itu ketika melaksanakan serangan kepada Iran itu on behalf of Netanyahu loh sebenarnya. Karena kan ketika nyerang nuklir kan tanpa Kongres katanya tuh, tanpa keputusan Kongres. Berarti kan ini Netanyahu ini something banget kan, ibaratnya ada apaan gitu. Dan kalau saya dengar uraian dari Bang Hasib tadi, seolah-olah semua perang ini adalah tentang Netanyahu. Hanya untuk karena dia menyelamatkan diri, dia tetap itu kemudian nyerang Gaza karena dia takut kekuasaannya hilang kan gitu kan? Benar. Walaupun sampai kemudian Amerika sendiri udah merasa bahwa nggak strategis kalau ikut bantu perang lagi karena ekonomi juga udah lagi nggak bagus-bagus, baik-baik aja gitu kan. Tapi tetap memaksakan emang. Tapi semua orang jadi tahu kan sekarang. Makin jelek dong namanya dia sebenarnya. Sebenarnya kalau ditanya kenapa faktornya, ya memang Netanyahu tokoh penting, tokoh besar dia di Israel. Dia bukan hanya 1 periode, 2 periode berkuasa di Israel. Jadi ini politisi bukan main-main. Politisi yang sudah kawakan, politisi senior di Israel yang menurut saya sangat dipahami kalau kemudian dia lincah ya, dalam tanda kutip coba. Walaupun saya bilang itu norak, secara pribadi saya anggap norak. Bagaimana Trump yang dia paham Trump seperti apa. Untuk meredam Trump dia pakai nominasi Nobel perdamaian langsung lagi begini, silakan. Dan dia pakai tangan kiri itu kan. Itu kalau di kita di timur kan tangan kiri masih ini kan, masih ada maknanya gitu. Tapi kalau di sana kan itu menunjukkan begitu akrab. Saya nominasikan Anda, saya dukung Anda untuk mendapatkan Nobel perdamaian. Loh, siap gini. Nobel perdamaian dari Netanyahu gitu ya. Orang mikir siapa dia aja nggak damai gitu kan. Ini kan logikanya kita harus membedakan logika di ruangan kita dengan di ruangan mereka. Logika kita dengan logika mereka. Logika Netanyahu dengan logika Trump itu logika yang kurang lebih sama.
Jadi kata Trump, wah hebat sekali ini. Seluruh teman dan kawan saya nggak ada yang usulin saya untuk dapat Nobel perdamaian. Ya Allah. Tapi gini, Mas Ari, coba kita garis bawahi cara dia ngelobi, coba. Ya. Bayangkan di saat ketemuan begini, lagi pertemuan resmi, tiba-tiba langsung saya usulkan Anda untuk dapat Nobel perdamaian. Suka tidak suka, saya menganggap sendiri itu norak dalam cara kita ya. Tapi sekali lagi kan budaya itu beda-beda. Tapi itu cukup membahagiakan Mas Ari, misalkan membahagiakan Trump yang itu udah cukup. Trump udah senang. Oh, saya nggak mengira saya menjilat ya. Anda akan lakukan ini, saya nggak mengira. Tapi itulah. Coba kita bandingkan dengan cara lobby, misalkan tokoh-tokoh dunia, pemimpin dunia yang datang ke Washington. Ada, masih ingat dulu Zelensky. Ya kan, dia datang ke sana malah berdebat, ngomong. Dia pakai kaos itu kan? Iya, Trump marah-marah luar biasa kan. Jadi bagaimana mau dapat yang dia mau? Ada tipe kedua, Raja Abdullah II Yordania kan, yang dia datang tidak dengan beban yang ringan karena Trump sudah kadung nyatakan kita akan kuasai Gaza, kita akan evakuasi warga Gaza dan itu bukan solusi kalau di Timur Tengah sampai hari ini. Tapi ingat waktu Raja Abdullah datang ke sana, dia cara lobby yang smooth, yang bagus, sehingga saya melihat ya Trump sendiri agak berubah soal kebijakan atau ambisi untuk menguasai Gaza atau mengosongkan Gaza. Kenapa minimal kalau dibaca dari pertemuan tanggal 7 dan 8 Juli kemarin. Kalau kamu bisa ngerasain detak nadimu, kamu harusnya tahu bahwa Allah berada dekat sekali denganmu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi yang kamu rasakan. Jadi besok kalau kamu merasa seorang diri, pegang aja urat nadi. Lalu ingat pesan Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka saat kita merasakan itu, saya jamin yang bisa merasakan itu tidak akan pernah dalam hidupnya merasakan kesendirian sekalipun. Kenapa? Karena Allah ada bersama dengan kita. Kenapa? Yang pertama, kalau kita kembalikan kepada tanggal 7, ketika ditanya soal bagaimana Gaza ke depan, itu Trump memberikan kesempatan kepada Netanyahu. Dan Netanyahu yang menjawab bahwa, dan diksinya Netanyahu adalah, ini lucu lagi ya, diksinya Netanyahu adalah dia sampaikan, ya kita akan berikan hak kepada warga Palestina, apakah akan warga Gaza, apakah akan tetap di Gaza atau mau keluar. Dan kalau mau keluar kita akan lagi-lagi ini tidak ideal, karena yang ideal sudah pasti kita tidak ingin warga Gaza keluar. Tapi kalau kita baca secara kronologis, awal yang mengatakan Gaza akan dikuasai dengan begitu kuat, dengan begitu tegas, nggak ada nggak ada yang aling-aling sama sekali. Nggak ada yang bisa nyetop lah gitu. Ya, itu adalah Trump. Lalu menjadi disampaikan oleh Netanyahu dengan pesan yang tidak langsung begitu. Maknanya apa? Secara politik maknanya adalah Trump sendiri sudah mulai agak kompromi untuk tidak melanjutkan ide menguasai Gaza. Nah, cuman sebaliknya ini dijadikan momentum sama Netanyahu untuk mewujudkan ide itu. Jadi Trump berada pada tren untuk tidak lagi melanjutkan ide gila ini. Kita boleh sampaikan ide gila. Tapi Netanyahu justru wah ini penting untuk dilanjutkan. Nah, itu yang lagi-lagi menjadi salah satu fakta perbedaan di antara dua pihak dalam pertemuan makan malam saat itu. Jadi soal Gaza, soal Iran, jelas bedanya di antara Trump dengan Netanyahu. Trump maunya agak dialogis, bahkan dalam konteks Gaza mau gencatan senjata. Tapi Netanyahu dengan walaupun memang beralasan ide yang sudah disampaikan oleh Trump sebelumnya tentang kuasai Gaza, tentang evakuasi Gaza. Tapi sekali lagi dua orang ini menurut saya beda sekarang pendapatnya. Nah, oleh karena itu kalau sekarang ada kesempatan, menurut saya ya karena memang dua orang ini berproses, dan saya masih optimis, berharap ya paling tidak minggu ini bisa dicapai gencatan senjatanya dan Amerika atau Donald Trump tidak dikerjain oleh Netanyahu. Karena kalau sampai tidak terjadi gencatan senjata, menurut saya maknanya adalah
Trump bukan yang berkuasa sekarang, tapi justru dikuasai oleh Netanyahu. Ada sisi pencitraan dalam negeri dari Trump juga yang pasti kan, karena udah pasti tekanan para per-Palestina lagi kuat-kuatnya nih, dan pasti juga Trump lagi pencitraan kan untuk itu kan. Bagaimana caranya bisa escape dengan alasan termanis gitu kan maksudnya? Iya. Keuangan nggak ada, tapi nggak mau dibilang kalah, gitu posisinya. Lalu Netanyahu sendiri nggak mau sampai berakhir perang, berarti kan darurat dia jadi pemimpin negaranya hilang tuh. Iya. Jadi kalau saya dengar dari Bang Hasib tadi bahwa Netanyahu ini bersikeras supaya dia tidak diadili, intinya itu kan? Intinya itu. Amerika nggak bisa menjamin itu. Sampai sekarang belum ada kepastian. Tapi belum ada kepastian. Trump sendiri minta kepada Israel untuk jangan melanjutkan. Iya, proses hukumnya. Iya. Nah kan yang saya dengar, pemerintahan Amerika ini kan memang punya quote on quote satu perjanjian khusus dengan Israel, seolah akan mendukung selalu Israel. Gitu kan, kayak gitu kan. Iya. Siapapun yang dipilih presidennya harus kemudian mendukung jadi backupnya Israel. Tapi Israel yang mana? Israel yang Netanyahu atau Israel yang pemerintahan sekarang? Menarik. Jadi begini sebenarnya Mas Ari ya. Di Israel sendiri, sebagaimana di Amerika, bahkan di Palestina sendiri, ada kelompok-kelompok yang kita sebutkan sebagai ekstrim keras, ya, dan ada yang agak moderat, ya, agak moderat di dalam persoalan ini. Saya harus jujur mengatakan, walaupun mungkin terasa kurang enak, tapi saya nyatakan yang berperang sekarang di antara Hamas dengan Israel itu sebenarnya di dalam kelompok ini adalah orang-orang yang sama keras, Mas Ari. Keras ya? Sama-sama yang dalam pengertian dalam konteks Palestina, mereka sama-sama dulu mendukung one state solution. Jadi solusinya itu adalah kalau bukan Palestina yang menguasai Israel, Israel yang menguasai Palestina. Pokoknya nggak ada opsi kedua. Nggak ada opsi kedua. Nah, Trump sendiri kalau dibaca sebelumnya, ini saya sampai bangun ini berarti mau serius ini. Nah, Trump sendiri Mas Ari itu di antara pemimpin Amerika yang sebelumnya dengan begitu jelas mengatakan yang mendukung solusi satu negara, yaitu Israel. Ini petanya ya yang terjadi. Karena itu kalau terjadi perang habis-habisan sangat dipahami dalam konteks logika keras tadi. Sekali lagi saya memahami Hamas dengan perjuangan kemerdekaannya. Ya, saya ditanya oleh banyak orang, Hamas kan katakanlah dikatakan teroris ini dan itu. Ini belum mendapatkan kemerdekaan. Jadi itu cara dia untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita pahami dalam konteks itu. Memang nggak ada pilihan. Orang mau merdeka dari dulu begitu, dicap berbagai macam cara gitu. Benar ya. Tapi secara politik, Mas Ari, yang saya bilang tadi, kebetulan di antara Hamas dengan Netanyahu bahkan dengan Trump, orang-orang yang sama-sama dulunya paling tidak mendukung one state solution. Satu negara. Apakah itu Hamas yang akan menguasai Israel atau Israel akan menguasai Hamas? Dan kebetulan si Trump ini dulu, walaupun saya katakan dulu, karena sekarang agak pelan-pelan mulai disamarkan. Jadi jangan-jangan Trump sendiri juga mulai bergeser dari solusi satu negara menjadi dua negara. Karena itu kalau tadi dikatakan perjanjian di antara Amerika dengan Israel, saya menduga pada beberapa bagian itu benar. Nah, cuman memang ini tergantung kelompok-kelompok mana yang berkuasa. Nah, dengan Trump sekarang dengan Netanyahu, sebenarnya hampir dalam segala hal, dalam banyak hal kompatibel ini Trump dengan Netanyahu. Cuman menjadi agak problem nanti di level ambisi pribadinya. Yang saya bilang tadi, Trump ini sekarang menjadi ambisius untuk mendapatkan Nobel perdamaian. Karena itu kalau gencatan senjata ini didapat Mas Ari, itu akan minimal prestasi dong. Amankan 3 hal. Yang pertama kemungkinan Nobel perdamaian itu terbuka. Karena sekali lagi banyak kan persoalan yang sudah didamaikan dalam tanda kutip oleh Trump. India Pakistan, Iran Israel. Bahkan Amerika dengan Houthi. Itu juga sudah Udah. Amerika dengan Houthi. Sekarang Houthi nggak nyerang Amerika karena sudah tercapai gencatan senjata dengan Amerika.
Cuman dia gempur Israel. Houthi gempur Israel. Kemarin mereka nenggelamin kapal tuh, kapal siapa? Terakhir. Itu negara lain, bukan Amerika. Pokoknya mereka yang lagi berlayar di situ. Iya, tapi Amerika sudah bikin gencatan senjata dan itu salah satu yang membuat perbedaan di antara Trump dengan Netanyahu. Jadi kesepakatan dengan Houthi itu dilakukan sebelum Trump berangkat ke Teluk. Kunjungan pertamanya ke Teluk. Menarik. Ya, sebelum juga pembebasan Ethan Alexander yang yang dibebaskan oleh Hamas. Ya, itu saat itu dan ini salah satu peristiwa yang menjadi duri di dalam hubungan antara Netanyahu dengan Trump. Kenapa gitu? Iya, karena ya tadi prosesnya itu tidak melibatkan Netanyahu. Kalau Netanyahu maunya, nah ini sisi lain Netanyahu ya. Yeah. Netanyahu ini menurut saya liciknya di situ. Kalau perlu kawan yang habis, dia sendiri nggak perlu terlalu berperang. Itu saya contohkan dalam kasus krisis Irak, perang Irak. Dengan Saddam Hussein dianggap memiliki nuklir itu kan, itu sebenarnya juga yang memberikan bocoran lebih dulu, kecurigaan Irak memiliki senjata nuklir ya juga Israel juga. Tapi yang akhirnya berperang adalah Amerika. Iya, itu yang kerok berarti. Nah, itu dia. Jadi itu kelicikan menurut saya, kelicikan dari pemimpin-pemimpin di Israel. Nah, saya membaca sekali lagi kalau menggunakan kacamatanya Netanyahu, maunya itu justru Netanyahu Amerika habis-habisan dengan Houthi. Tapi Trump nggak mau. Jadi ini apa keuntungannya Israel? Ya kan tinggal di kantor. Musuh-musuhnya sudah hancur semua, Amerika yang jadi bantu Israel kan. Jadi dia yang berperang, dia sendiri nggak perlu kemana-mana, nggak perlu berisiko, terus senjata nggak perlu keluar, kan enak. Tinggal tugasnya nyari gara-gara. Nyari gara-gara. Yang belain adalah Amerika. Nah itu salah satunya penjelasannya ya. Jadi memang ada ke sana gitu. Nah yang apa tadi? Yang kedua menurut saya bisa dibaca juga gitu ya. Ketika Netanyahu sangat ingin Amerika dari awal dalam konteks Iran sudah ikut. Dari awal itu dia maunya ikut. Tapi kan Trump kayak mau melakukan rasionalisasi. Dia tidak langsung, dan dia betul-betul mau udah intervensi sekali tapi berhasil. Jadi Trump ini sebenarnya nggak terlalu ingin masuk di dalam permainan Netanyahu. Dia pengen lebih efisien ya kali ya. Ya dia emang duitnya nggak ada kan. Dia bisnismen kan. Sekarang semuanya istilahnya minum aja kalau perlu kena cas sama dia kan. Kan ya logikanya kan begitu sekarang. Israel sendiri kena cas, kena kebijakan tarif. Jadi Trump ini menurut saya memang dia hanya menggunakan salah satu tokoh pejuang di Amerika yang berkebangsaan Palestina. Dia bilang Trump hanya bisa memahami bahasa uang, bahasa kekuasaan, karena itu mungkin juga bisa disampaikan dalam logika-logika seperti itu gitu. Tapi sekali lagi saya ingin kembali ke soal hubungan Trump dengan Netanyahu tadi. Justru karena itu maka ada hal-hal yang kurang kompak di antara mereka berdua. Karena tadi kan ini loh, bahkan kalau mau ikut Netanyahu, sekarang maunya Amerika tetap berada di Suriah. Kan sekarang kebijakannya Amerika narik pasukannya. Ya. Netanyahu nggak terlalu happy karena dia ingin di Amerika tetap di situ, sehingga kalau ada tantangan Amerika lagi yang menghadapi. Jadi Netanyahu tetap aman di kantornya. Nah ini yang saya baca ada arah ke sana dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah oleh karena itu kalau ditarik kepada gencatan senjata sekarang, kemungkinannya masih ada dan kita harapkan itu bisa terwujud, dan katakanlah Trump tidak terbawa dalam taktik dan siasat yang dimainkan oleh Netanyahu, sehingga karena menurut saya gini Mas Ari, ini kalau Gaza ini terus dilanjutkan benar-benar berat, bukan hanya bagi kalau bagi warga Gaza sudah oke, tapi juga bagi Trump, bahkan bagi warga Amerika. Kok Amerika bukan ini? Karena Gaza ini kan sekarang kalau bagi Amerika yang dulu punya nilai katakanlah mendukung demokrasi, mendukung kemanusiaan, mendukung nilai-nilai social concern, kamu mau ditaruh di mana ini semua? Pembantaian ini terparah dalam sejarah abad modern ini. Saya selalu sampaikan, kalau orang mati kelaparan, ya kita berempati dan kita paham.
tapi ini orang mati karena bantuannya dihadang. Jadi ini namanya kalau dalam bahasa di sini mungkin disebut sebagai kekejaman murakkab. Murakkab itu bahasa Arab artinya kekejaman yang bersusun-susun. Jadi double kekejaman. Nah, kekejaman murakkab itu sudah tidak membantu, malah memperhalangi orang mau membantu, terus menyiksa orang yang mau dapat bantuan. Jadi ini kekejaman, kekejian yang dipertontonkan berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis. Murakkab bahasa Arabnya. Nah, oleh karena itu menurut saya tetap saya berdoa, bahkan kita penting berdoa agar gencatan senjata ini bisa terwujud, karena sekali lagi penderitaan bagi Gaza sudah pasti, walaupun mungkin dari sisi ideologi yang lain ada teman-teman kita yang mengatakan perang aja terus. Kok gitu? Ada sebagian teman yang bilang ya dengan perang begini kejahatan Barat dalam tanda kutip terlihat. Ya. Mari kita pakai perspektif korban di situ. Jadi walaupun secara ideologi mungkin kita ingin ada perjuangan lagi ini biar bisa, tapi ini deritanya sudah luar biasa, sedemikian banyak orang yang jadi korban. Jadi menurut saya kita penting mengharapkan bahkan mendoakan agar gencatan senjata ini bisa terwujud, walaupun mungkin itu melalui tangan Trump. Karena sekali lagi kalau nanti ujungnya adalah gencatan senjata, itu akan baik bagi masyarakat dan paling tidak warga Gaza. Sekarang kita tahu ya bahwa kadang-kadang suatu hal di dunia ini yang besar-besar itu diawali dari sesuatu yang kecil ya. Dari sini kita tahu perang yang begini lama dengan korban yang begini banyak itu cuma gara-gara ada satu orang yang mau turun dari kursi. Iya. Jatuhnya itu kan semua dunia seolah harus repot untuk itu. Dan Amerika yang dianggap dia akan menjadi selalu penegak keadilan, penegak kemanusiaan. Sekarang nggak bisa pakai narasi itu berarti kan? Iya. Hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dia sendiri yang langgar semuanya. Betul. Jadi seolah-olah alih-alih menjadi polisi dunia, pemegang keamanan dunia, dia yang ngelanggar. Iya. Ya kan? Jadi di bagian itu Mas Ari, menurut saya warga Amerika sendiri, dan itu yang kita lihat juga di lapangan, tidak happy amat dengan Trump ini. Malah dari kelompok-kelompok Demokrat yang katakanlah yang tunduk kepada nilai-nilai kemajuan tadi, soal demokrasi, soal kemanusiaan, soal kesetaraan, itu tidak akan menerima apa yang dilakukan oleh Trump dalam kebijakan yang katakanlah keluar daripada nilai-nilai itu. Tapi perdamaian menurut saya didukung oleh mereka. Jadi kalau Trump menginisiasi dan mendukung gencatan senjata, saya yakin juga didukung oleh kelompok-kelompok yang menginginkan perdamaian ini. Ya mungkin di bahasa politik itu yang paling strategis untuk tetap namanya diperhitungkan, atau juga masyarakat jadi banyak yang pro. Sekarang kan kalau di voting jujur yang pilih Trump dikit sekarang jadinya. Oh iya, itu ya sekarang istilahnya semakin banyak friksi-friksi kelompok-kelompok di masyarakat yang semakin kritis kepada Trump. Kalau dia lanjut dengan ketidakberdayaannya, saya sebutkan aja ketidakberdayaannya di hadapan Netanyahu. Jadi Trump punya kepentingan sekarang eksistensial untuk dirinya, untuk mengalahkan Netanyahu, untuk menjinakkan Netanyahu. Karena Netanyahu menurut saya udah terlalu banyak dampak mudaratnya, dan menurut saya satu-satunya yang bisa menyelamatkan nilai ini semua adalah Netanyahu ditangkap dengan berdasarkan hukum yang sudah muncul, yaitu ICC. Karena dengan dia ditangkap, maka nilai-nilai yang tadi diperjuangkan itu bisa terselamatkan. Malah kalau perlu mungkin pengadilan Israel tangkap Netanyahu. Karena kalau ini nggak ditangkap Netanyahu dengan proses hukum yang sudah ada, keburukannya akan semakin kemana-mana, dan dampaknya luar biasa. Bukan hanya, saya sampaikan juga Mas Adi, karena saya juga tidak ingin menjadi kita ini anti-Smith. Kita ini insya Allah gini-gini paham menghargai orang lain, kelompok yang berbeda. Kan kita sudah terbiasa menghargai umat yang berbeda. Insya Allah nggak perlu diceramai. Jadi kita juga perlu menjaga jangan sampai menjadi kayak semacam anti-Smith yang mereka sebut sebagai anti-Smith. Kita udah manusia, kita tahu tentang bagaimana menghargai kemanusiaan, dan justru kalau Netanyahu lanjut seperti ini, yang menjadi ancaman pertama bukan orang-orang di luar Israel, tapi justru warga Israel sendiri yang oleh orang-orang yang tadi memahaminya dalam konteks identitas itu bisa Yahudi Israel. Padahal ini sebenarnya
perbuatan dari seorang yang namanya Netanyahu. Di luar Netanyahu, saya yakin masih banyak orang yang lebih rasional, lebih memahami, mungkin juga malah mendukung solusi dua negara tadi. Kan saya katakan Netanyahu salah satu orang yang memang mendukung satu negara. Dia tidak mendukung solusi dua negara. Kalau dipikir memang Netanyahu ini mungkin kalau ya di zaman ya, kalau misalnya kita ngomong soal agama ya, orang yang paling perusak berarti sekarang dia nih, poin terpentingnya nih. Kalau bagi saya ya kan yang paling perusak karena paling perusak, paling menghancurkan kemanusiaan. Benar, ngebom kemana-mana nggak diadilin juga sekarang. Dia itu tersangka di negaranya juga tersangka di dunia gitu kan. Kalau tertarik ngomongin antisemit, sebenarnya kalau dibilangin antisemit, menurut saya malah Israelnya. Nah itu dia kan. Karena Israel sendiri kan Askenazi. Nah makanya saya bilang tadi, Netanyahu ini harus ditangkap dengan sistem hukum yang sudah ada, agar dampak keburukannya tidak kemana-mana, terutama kepada bangsa Israel sendiri. Kalau kamu bisa ngerasain detak nadi Nui, kamu harusnya tahu bahwa Allah berada dekat sekali denganmu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi yang kamu rasakan. Jadi besok kalau kamu merasa seorang diri, pegang aja urat nadi. Lalu ingat pesan Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka saat kita merasakan itu, saya jamin yang bisa merasakan itu tidak akan pernah dalam hidupnya merasakan kesendirian sekalipun. Kenapa? Karena Allah ada bersama dengan kita.